Koperasi maju. Koperasi jaya. Koperasi Nawa Eka Cita maju jaya. KSP Nawa Eka Cita merayakan hari ulang tahun HUT ke-17 yang dirangkaikan dengan rapat anggota tahunan RAT tahun buku 2025 Sabtu 14 Februari 2026 di Denpasar. Momentum ini menjadi ajang evaluasi kinerja sekaligus penguatan komitmen koperasi dalam mendukung pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Ketua KSP Nawa Eka Cita, I. Nyoman Sudarsa, menyampaikan bahwa keterlibatan UMKM dalam perayaan HUT dan RAT merupakan bagian dari komitmen koperasi untuk memberdayakan anggota yang mayoritas merupakan pelaku usaha kecil. Setiap momentum penting koperasi dimanfaatkan sebagai sarana pembinaan dan penguatan usaha anggota, bukan sekadar kegiatan seremonial. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 11 pelaku UMKM dilibatkan untuk memamerkan dan memasarkan produk mereka. Jumlah ini merupakan sebagian kecil dari ratusan UMKM yang menjadi anggota koperasi. Secara bertahap, koperasi terus memberikan pembinaan dan edukasi agar para pelaku usaha semakin siap berkembang dan mampu bersaing. Koperasi juga dinilai memiliki peran strategis dalam membantu UMKM, terutama dalam mempermudah akses pembiayaan dengan skema yang lebih terjangkau dibandingkan lembaga keuangan lainnya. Melalui dukungan permodalan yang mudah dan murah, koperasi diharapkan mampu mengangkat kapasitas dan daya saing UMKM, sehingga dapat berkembang lebih luas. Selain pembiayaan, koperasi terus melakukan edukasi kepada anggota agar memahami manfaat berkoperasi secara menyeluruh, tidak hanya sebagai tempat meminjam dana, tetapi juga sebagai wadah pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan bersama. Memasuki usia ke-17 tahun, KSP Nawa Eka Cita menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Hingga akhir tahun buku 2025, jumlah anggota tercatat sebanyak 1.357 orang, atau meningkat sekitar 12% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi aset, koperasi membukukan total aset sekitar 47 miliar rupiah, meningkat dari 40 miliar rupiah atau tumbuh sekitar 12%. Sebenarnya kita mengacu, undang-undang kan mensyaratkan bahwa apalagi pembina kita Dinas Koperasi dan UMKM. Dan yang memang koperasi itu, walaupun dia KSP, sebagian besar anggotanya adalah terdiri dari UMKM. Kesempatan kita mengajak sekarang ini, mengajak pada satu momen-momen seperti ini, baik itu RAT atau pelaksanaan yang lainnya. Dan kita sudah terbiasa, selaku Ketua Dekopinda, sudah sering sekali mengajak basar, umpamanya ulang tahun wali kota, ulang tahun koperasi. Sebelumnya kita mengadakan basar, selalu kita melibatkan UMKM. Karena sebagian besar anggota kita itu bergerak juga di bidang UMKM. Jangan lupa nanti sasaran target kita untuk koperasi, untuk memajukan koperasi. Mungkin kita kan tahu situasi sekarang. Untuk tumbuh bangkitnya koperasi UMKM itu kan perlu dapat bantuan. Siapa lagi kalau enggak? Selain pemainnya dari pemerintah lewat kurnya, koperasi lah harapan beliau untuk membantu menumbuh kembangkan usaha UMKM beliau. Kita sebenarnya ingin kita nanti lebih banyak dan kita akan fasilitasi UMKM itu untuk mendapatkan dana yang lebih murah, biar NEC itu mampu mengangkat derajatnya UMKM itu yang ada khususnya yang di Denpasar maupun di Bali. Koperasi ya kita lihat kalau kita sendiri kan mungkin sudah disampaikan tadi, pertumbuhan kita luar biasa, baik dari minimal kita tumbuh 12% minimal dan sampai 72% kita tumbuh. Itu ada kalau pinjaman sekitar 16%. Wakil Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Bali, I. Gede Indra Dewa Putra, memberikan apresiasi tinggi atas kinerja dan pertumbuhan KSP Nawa Eka Cita yang dinilai menunjukkan perkembangan signifikan dan berpotensi menjadi koperasi skala besar, serta kebanggaan masyarakat Bali di masa depan. Menurutnya, peningkatan kinerja koperasi terlihat jelas dari pertumbuhan aset,
modal sendiri, peluang usaha, serta capaian hasil usaha yang terus menunjukkan tren positif. Ia menilai capaian tersebut menjadi titik penting bagi KSP Nawa Eka Cita untuk naik kelas menjadi koperasi berskala besar. Kinerja yang terus meningkat juga mencerminkan tata kelola yang sehat dan profesional, sehingga koperasi ini dinilai layak direkomendasikan sebagai koperasi percontohan di tingkat provinsi maupun nasional. Indikator penilaian kesehatan koperasi, lanjutnya, menunjukkan hasil sangat baik, mulai dari peningkatan kinerja usaha, tata kelola yang transparan, hingga hasil audit dengan opini wajar tanpa pengecualian. Keberhasilan koperasi, menurutnya, tidak hanya diukur dari besarnya aset, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Pertama, tentu saya sebagai Wakil Ketua Dekopinwil, Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Provinsi Bali, memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada jajaran pengurus, pengawas, manajemen, dan dukungan anggota yang luar biasa. Sehingga koperasi ini luar biasa tahun ini peningkatannya, baik dari sisi aset, modal sendiri, volume usaha, maupun capaian SAU. Kemudian tentunya ini menjadi titik poin untuk menjadi koperasi skala besar, menjadi kebanggaan Bali ke depannya. Dan kehadirannya tentu kita harapkan makin bermanfaat bagi ekonomi anggota. Jumlah koperasi di Bali sekitar 6.500 dengan adanya masuknya koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Kemudian yang menonjol tahun ini adalah jumlah anggota yang meningkat pesat, ya, sekitar 1,2 juta orang kelompok ekonomi produktif ya, menjadi anggota koperasi. Artinya koperasi makin dipercaya sebagai tempat intermediasi maupun tempat ekonomi produktif tersebut mampu memfasilitasi kegiatan-kegiatan ekonominya. Secara umum, perkembangan koperasi di Bali juga menunjukkan tren positif. Saat ini tercatat sekitar 6.500 koperasi tersebar di seluruh Bali dengan jumlah anggota mencapai sekitar 1,2 juta orang. Total aset koperasi di Bali diperkirakan mencapai 22 triliun rupiah, yang mencerminkan besarnya peran koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi sebagai lembaga intermediasi ekonomi, khususnya dalam mendukung sektor UMKM. Meski demikian, Dekopinwil Bali menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan penguatan tata kelola profesional. Koperasi yang tidak aktif atau tidak menjalankan kewajiban, termasuk tidak melaksanakan RAT secara rutin, perlu segera dibina. Koperasi maju. Koperasi